Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Amrullah dengan NIM 2205 1204 144 akan menjelaskan materi PowerPoint dengan judul komponen penyusun jaringan. Komponen dasar jaringan LAN. 1. Perangkat keras atau hardware. Yang pertama, komputer klien. Ini termasuk komputer desktop, laptop, smartphone, atau perangkat lain yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses sumber daya jaringan. Kedua, server. Sebuah komputer yang menyiapkan dan menyediakan layanan seperti berkas, printer, atau aplikasi pada klien dalam jaringan. Yang ketiga, switch. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Switch mengarahkan lalu lintas data antara perangkat dalam LAN dan memutuskan kemana data harus dikirim. Yang keempat, router. Meskipun biasanya lebih terkait dengan jaringan yang lebih luas atau WAN, router juga dapat digunakan dalam LAN untuk menghubungkan subnet atau jaringan lokal yang berbeda dalam mengarahkan lalu lintas antar mereka. Yang kelima, kabel jaringan. Kabel Ethernet atau UTP adalah media fisik yang umum digunakan untuk menghubungkan hubungan perangkat dalam LAN. Kabel serat optik juga digunakan untuk kecepatan dan jarak jaringan yang lebih tinggi. Keenam, kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Setiap perangkat yang terhubung ke LAN harus memiliki kartu jaringan yang memungkinkan perangkat tersebut berkomunikasi dengan jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi pada setiap komputer dan dalam LAN memungkinkan penggunaan perangkat keras dan mengakses sumber daya jaringan. Kedua, protokol jaringan. Protokol seperti TCP/IP yang digunakan dalam internet, digunakan dalam jaringan LAN untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Ketika aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi, mengakses data, dan berbagai sumber daya dalam jaringan LAN, seperti perambahan web, email, dan aplikasi berbagai berkas. Yang ketiga, topologi jaringan. Pertama, topologi fisik. Ini mengacu pada cara perangkat keras dan kabel fisik diatur dalam jaringan. Beberapa topologi umum adalah topologi bintang, topologi bus, topologi cincin, dan topologi mesh. Yang kedua, topologi logis. Ini mengacu pada cara data mengalir dalam jaringan dan aturan komunikasi. Umumnya, topologi logis dalam jaringan LAN adalah topologi bintang atau bus, tergantung pada penggunaan switch atau hub. Yang keempat, protokol dan standar. Yang pertama, TCP/IP. Ini adalah protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN dan juga digunakan di internet. Yang kedua, IEEE 8023 atau Ethernet. Ini adalah standar yang mengatur penggunaan teknologi Ethernet dalam jaringan LAN. Yang kelima, keamanan jaringan. Yang pertama, firewall. Perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan LAN dari ancaman luar. Yang kedua, sistem keamanan. Penggunaan kata sandi, akses terbatas, dan protokol keamanan seperti VPN atau Virtual Private Network untuk melindungi data dan sumber daya jaringan. Yang selanjutnya adalah penjelasan hub. Hub adalah perangkat jaringan yang bekerja pada tingkat fisik atau layer 1 dalam model OSI atau Open System Interconnection. Ini berarti hub beroperasi sebagai pengulang sinyal atau repeater pasif yang menguatkan sinyal yang masuk dari satu port dan mengirimkan ke semua port lainnya dalam jaringan. Hub tidak memiliki pemahaman tentang alamat MAC atau Media Access Control dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait alamat tujuan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hub. Kelebihan hub pertama, sederhana dan murah. Yang kedua, mudah diatur. Ketiga, kompatibilitas luas. Yang selanjutnya, kekurangan hub. Yang pertama, kinerja terbatas. Kedua, kurang efisien. Ketiga, tidak aman. Keempat, tidak dapat membedakan layanan atau prioritas. Selanjutnya, switch. Pengertian switch. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja pada tingkat data link layer 2 dalam model OSI. Ini berarti switch memiliki pemahaman tentang alamat MAC atau Media Access Control dari perangkat yang terhubung ke dalamnya. Setiap perangkat dalam jaringan LAN memiliki alamat MAC unik dan memiliki switch menggunakan informasi ini untuk mengarahkan data hanya ke perangkat yang dituju. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan switch. Yang pertama, kelebihan switch. Satu, efisiensi lalu lintas. Kedua, pengaturan otomatis. Ketiga, keamanan yang lebih baik. Keempat, segmentasi jaringan. Kelima, kinerja yang cepat. Selanjutnya, kekurangan dari switch. Yang pertama, harga lebih tinggi. Kedua, memerlukan konfigurasi yang kompleks, tidak dapat membedakan layanan atau prioritas. Ketiga, kemungkinan overheat dalam konfigurasi. Keempat, keterbatasan port. Kelima, potensi halusnya jaringan. Selanjutnya, router. Router adalah salah satu komponen kunci dalam jaringan komputer yang
dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau subnet yang berbeda, sehingga data dapat bergerak antara mereka. Router beroperasi pada tingkat jaringan layer 3 dalam model OSI dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan lalu lintas data berdasarkan alamat IP tujuan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan router. Yang pertama, kelebihan router. 1. Routing data. Kedua, pemisahan jaringan. Ketiga, firewall. 4. Net atau network address translation. Kelima, QoS atau quality of service. Yang selanjutnya, kekurangan router. 1. Kompleksitas konfigurasi. Kedua, biaya. Ketiga, penghambatan, latensi. Keempat, ketergantungan pada koneksi internet. Kelima, kesalahan konfigurasi. Selanjutnya, ini adalah dua tipe susunan kabel twisted pair, yaitu straight dan crossover. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, mempraktekkan tentang pemasangan kabel UDP menggunakan emulator. 2205, 1204, 144 akan menjelaskan materi PowerPoint dengan judul komponen penyusun jaringan. Komponen dasar jaringan LAN. 1. Perangkat keras atau hardware. Yang pertama, komputer klien. Ini termasuk komputer desktop, laptop, smartphone, atau perangkat lain yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses sumber daya jaringan. Kedua, server. Sebuah komputer yang menyiapkan dan menyediakan layanan seperti berkas, printer, atau aplikasi pada klien dalam jaringan. Yang ketiga, switch. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Switch mengarahkan lalu lintas data antara perangkat dalam LAN dan memutuskan kemana data harus dikirim. Yang keempat, router. Meskipun biasanya lebih terkait dengan jaringan yang lebih luas atau WAN, router juga dapat digunakan dalam LAN untuk menghubungkan subnet atau jaringan lokal yang berbeda dalam mengarahkan lalu lintas antar mereka. Yang kelima, kabel jaringan. Kabel Ethernet atau UTP adalah media fisik yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam LAN. Kabel serat optik juga digunakan untuk kecepatan dan jarak jaringan yang lebih tinggi. Keenam, kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Setiap perangkat yang terhubung ke LAN harus memiliki kartu jaringan yang memungkinkan perangkat tersebut berkomunikasi dengan jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi pada setiap komputer dan dalam LAN memungkinkan penggunaan perangkat keras dan mengakses sumber daya jaringan. Kedua, protokol jaringan. Protokol seperti TCP/IP yang digunakan dalam internet, digunakan dalam jaringan LAN untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Ketika aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi, mengakses data, dan berbagai sumber daya dalam jaringan LAN, seperti perambahan web, email, dan aplikasi berbagai prioritas. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan, mempraktekkan tentang pemasangan kabel UDP menggunakan dan kabel fisik diatur dalam jaringan. Beberapa topologi umum adalah topologi bintang, topologi bus, topologi cincin, dan topologi mesh. Yang kedua, topologi logis. Ini mengacu pada cara data mengalir dalam jaringan dan aturan komunikasi. Umumnya, topologi logis dalam jaringan LAN adalah topologi bintang atau bus, tergantung pada penggunaan switch atau hub. Yang keempat, protokol dan standar. Yang pertama, TCP/IP. Ini adalah protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN dan juga digunakan di internet. Yang kedua, IEEE 8023 atau Ethernet. Ini adalah standar yang mengatur penggunaan teknologi Ethernet dalam jaringan LAN. Yang kelima, keamanan jaringan. Yang pertama, firewall. Perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan LAN dari ancaman luar. Yang kedua, sistem keamanan. Penggunaan kata sandi, akses terbatas, dan protokol keamanan seperti VPN atau Virtual Private Network untuk melindungi data dan sumber daya jaringan. Yang selanjutnya adalah penjelasan hub. Hub adalah perangkat jaringan yang bekerja pada tingkat fisik atau layer 1 dalam model OSI atau Open System Interconnection. Ini berarti hub beroperasi sebagai pengulang sinyal atau repeater pasif yang menguatkan sinyal yang masuk dari satu port dan mengirimkan ke semua port lainnya dalam jaringan. Hub tidak memiliki pemahaman tentang alamat MAC atau Media Access Control dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait alamat tujuan data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hub. Kelebihan hub pertama, sederhana dan murah. Yang kedua, mudah diatur. Ketiga, kompatibilitas luas. Yang selanjutnya, kekurangan hub. Yang pertama, kinerja terbatas. Kedua, kurang efisien. Ketiga, tidak aman. Keempat, tidak dapat membedakan layanan atau prioritas.
Selanjutnya switch. Pengertian switch. Switch adalah perangkat jaringan yang Sekian bekerja pada praktek dari tingkat dan saya. saling layer 2 dalam model OSI. Selanjutnya Ini berarti saya akan switch memiliki menjelaskan, pemahaman tentang alamat mempraktekkan MAC tentang atau pemasangan kabel UTP media akses menggunakan kontrol dari perangkat yang terhubung emulator. ke dalamnya. Setiap perangkat dalam jaringan LAN memiliki alamat MAC unik dan memiliki switch menggunakan informasi ini untuk mengarahkan data hanya ke perangkat yang dituju. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan switch. Yang pertama kelebihan switch. Satu, efisiensi lalu lintas. Kedua, pengaturan otomatis. Ketiga, keamanan yang lebih baik. Keempat, segmentasi jaringan. Kelima, kinerja yang cepat. Selanjutnya kekurangan dari switch. Yang pertama, harga lebih tinggi. Kedua, memerlukan konfigurasi yang kompleks, tidak dapat membedakan layanan atau prioritas. Ketiga, kemungkinan overheat dalam konfigurasi. Keempat, keterbatasan port. Kelima, potensi halusnya jaringan. Selanjutnya router. Router adalah salah satu komponen kunci dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau subnet yang berbeda sehingga data dapat bergerak antara mereka. Router beroperasi pada tingkat jaringan layer 3 dalam model OSI dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan lalu lintas data berdasarkan alamat IP tujuan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan router. Yang pertama, kelebihan router. Satu, routing data. Kedua, pemisahan jaringan. Ketiga, firewall. Empat, net atau network address translation. Kelima, QoS atau quality of service. Yang selanjutnya, kekurangan router. Satu, kompleksitas konfigurasi. Kedua, biaya. Ketiga, penghambatan, latensi. Keempat, ketergantungan pada koneksi internet. Kelima, kesalahan konfigurasi. Selanjutnya, ini adalah dua tipe susunan kabel twisted pair, yaitu straight dan crossover. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memasang. Sekian praktek dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mempraktekkan tentang pemasangan kabel UTP menggunakan emulator. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.